Pendengar yang budiman, Teater Nawa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Yogyakarta mempersembahkan Sandiwara Sastra yang merupakan karya alternatif mata kuliah apresiasi dan kajian drama dalam masa pandemi. Sandiwara Sastra dengan judul Sebelah Mata. Sandiwara ini merupakan adaptasi dari naskah Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin C. Nur. Naskah ini menceritakan sebuah jalan kecil di samping pabrik berdiri kedai pecel Simbo. Terdapat perselisihan Simbo dan pemuda yang dicurigai penipu oleh para pegawai pabrik. Kebenaran akan tertuang pada akhir cerita ini. Pengarah program Ketua Jurusan Program Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Yogyakarta. Penanggung jawab Jalu Nurfaila Putra SSMA. Kerabat kerja Ina diperankan oleh Aprilia Renggur. Rani diperankan oleh Ardea Intan Harsindiana. Simbo diperankan oleh Siti Nur Alimah. Pemuda diperankan oleh Nur Fatah Ismail. Dia diperankan oleh Jessita Azizan Nur Afina. Penjaga malam diperankan oleh Nur Fatah Ismail. Sinta diperankan oleh Jessita Azizan Nur Afina. Narator Aprilia Waningrum. Sutradara Alia Safira Salsabila dan Sarip Nur Hidayat. Tim editing Ego Pradana, Fian Ahmad Isani, Rizky Kardila, dan Sadan Bayu Prastia. Selamat mendengarkan. Sebentar lagi, berkas-berkas di langit akan buyar, dan matahari akan memulai memancarkan sinarnya yang putih, terang, dan panas. Jalan itu bukan jalan kelas 1. Jalan itu jalan kecil yang hanya dilalui kendaraan-kendaraan dalam jumlah kecil. Tetapi sebuah pabrik es yang tidak kecil berdiri di pinggirnya. Di depan gedung itulah para pekerja pabrik mengerumuni Simbo yang berjualan pecel di halaman. Seorang pemuda, anak laki-laki, membawa baki di atas kepalanya lewat. Ia menjajahkan kue donat dan onde-onde. Suaranya nyaring sekali. Tak ada orang yang mengacuhkannya. Begitu ia lenyap, seorang pemuda lewat pula yang berjalan dengan perlahan. Berbaju lurik kumal, sepatu kain yang sudah rusak dan buruk. Wajahnya yang pucat. Sebentar ia memperhatikan orang-orang yang tengah makan, lalu ia pergi, dan ia pun tak diperhatikan orang. Gemuruh mesin yang tak pernah berhenti itu, yang abadi itu, makin lama makin mengendur daya bunyinya. Sebab lalu lintas di jalan itu mulai bergerak, dan orang-orang semakin banyak di halaman pabrik itu. Simbo pun makin sibuk melayani mereka. Lihatlah. Lah kok dikit banget pecelnya? Loh, ya toh, dikit banget. Semua orang mengeluh. Kemarin sore, tetanggaku berbelanja ke warung Nyonya Pungut. Pulang-pulang, ia menghempaskan nafasnya yang kesal. Harga beras naik lagi katanya. Apa sekarang yang tidak naik? Gaji kita tidak naik. Oh ya, sekarang masih seperti tidak ada harganya. Menurut saya, sangat tidak baik kalau kita tak henti-hentinya mengeluh. Sementara, masalah yang lebih penting pada waktu ini sedang gawat menantang kita. Persoalan yang menyangkut negara. Kita harus turut aktif dan bersiap siaga. Iya, kita harus waspada terhadap asir-asir penjajah dan kolonialisme. Kita harus hati-hati dengan mulut yang manis dan licin itu. Wah, Jan, tempe mahali rasanya tidak enak ternyata. Dulu, aku hanya membutuhkan uang sebesar sebungkus nasi. Dulu, pas zamannya normal. Zaman Belanda. Iya, zaman Belanda. Untuk sehelai kemeja aja, aku hanya membutuhkan uang sehelai rupiah kok. Ya tapi untuk apa kita melamun?
Untuk apa kita mengingat-ingat yang dulu? Bener, untuk apa? Untuk apa kita melamun? Untuk apa juga kita menghayal? Apa dulu bangsa kita ada yang mengendarai mobil? Enggak toh? Sepeda pun hanya 1-2 orang aja yang punya. Kalaupun ada, itulah mereka para bangsawan, para priai, dan para ampenar yang hanya mementingkan perutnya sendiri saja. Sekarang lihatlah ke jalan raya. Ya, lihatlah Kendal Permai, Stunplat. Pemuda-pemuda kita berkeliaran dengan sepeda motor. Kau punya sepeda, ya kan? Ya. Sebab itu kita tidak perlu mengeluh, apalagi melamun dan menghayal. Sekarang, yang penting kita bekerja yang keras. Nah, tapi kalau masih ada korupsi, sama aja kan anak kita akan tetap hanya kebagian debu-debunya saja. Iya, sekarang kejahatan merajalela. Semua orang bagai diajar mencuri dan menipu. Uang serikat kerja kita pun pernah ada yang menggerogoti. Ya, setahun lalu. Sekarang kita sukar mempercaya orang. Bahkan, kita tak akan percaya lagi pada kucing. Kucing sekarang takut pada tikus. Dan tikus sekarang besar-besar. Malah, ada yang lebih besar daripada kucing. Dan ada pula tikus yang panjangnya 1,5 meter dan 40 kilogram beratnya. Bener, sekarang kucing malas dan kurang ajar. Berapa, Mbok? Apa nih? Nasi pecelnya 2, tempene 1, tahune 1, kalih rempeyeke 1, Mbok. 75 nih. Pemuda datang dan menghabiskan makanannya dengan lahap sekali. Setelah membuang cekodoknya, ia minta air yang biasa disediakan oleh penjual pecel itu. Ia berdiri, merogoh saku celana. Ia cemas. Saku baju dirogohnya. Ia makin cemas. Simbok memperhatikan dengan biasa. Apa ana sing ilang, Le? Kayaknya enggak. Apa toh? Dompet saya. Dompet? Ada uang di dalamnya. Iya. Juga surat keterangan penduduk. Tapi barangkali saya lupa dan tidak hilang. Berapa ya, Mbok? Nasi E2 Tempene kali, tahunnya 3. 80, Le. Sebentar ya. Saya pulang dulu mengambil uang. Dompet saya dalam saku baju hijau barangkali. Sek to, Le. Bayar rose. Ojo langsung lunga, Le. Tak akan lebih dari 10 menit, Mbok. Saya akan kembali, oke? Sebentar. Tapi sebentar lagi saya mau pergi dari sini, Le. Nggih. Tapi dompet Kuki ketinggalan yang omah. Sebentar ya. Rumahku tidak jauh dari sini. Sebentar. Le. Kosek to, Le. Kosek. Bayar dhisik lo. Shh, jangan berteriak, Mbok. Tentu saja saya akan membayar. Tapi saya harus mengambil uang dulu di rumah. Simbo tidak percaya. Tunggulah sebentar, oke? Saya orang kampung sini juga kok. Terdengar ada suara. Ada apa, Mbok? Dia belum bayar, Nduk. Tunggulah 5 menit, oke? Tunggu. Heh, tunggu dulu. Saya akan mengambil uang, Mbak. Saya belum membayar makanan saya. Sebab itu saya akan pulang dulu mengambil uang saya. Dompet saya ketinggalan. Ya tapi jangan main minggat-minggatan. Saya tidak berniat lari atau minggat, Mbak. Lagi pula saya sudah bilang sama Simbo. Apakah Simbo mengizinkan? Saya cuma sebentar. Simbo membelikanmu pergi. Simbo keberatan kau meninggalkan tempat ini sebelum engkau membayar makananmu. Ya bagaimana dapat saya membayar? Orang dompet saya ketinggalan kok. Ya tapi jangan main minggat-minggatan. Saya tidak berniat minggat atau lari, Mbak. Mbok, kenal pada anak itu? Seumur hidup baru pagi ini lho aku ki nemoni. Tapi yo peristiwa koyok ngene iki kerap aku alami. Dulu saya percaya ada orang yang betul ketinggalan uangnya. Tapi orang itu malah gak pernah kembali lagi. Walah jan saiki ki
Aku wis kapok tenan, Duk. Baru sekarang ini kau jajan pada Simbo, bukan? Iya, Lalu kenapa kau berani-berani jajan padahal kau tahu tak beruang? ya beruang, Mbak. Bayarlah sekarang. Tapi uang saya ketinggalan. Alah, masih muda sudah belajar tidak jujur. Masih muda sudah belajar makan tanpa jerih payah. Kenapa tidak membayar? Saya mau bayar, Mbak, tapi uang saya ketinggalan. Ketinggalan di mana? Di rumah, Di mana rumahmu? kampung ini. Kau warga kampung ini? Iya, saya orang baru. Kau tahu nama kampung ini? Pegulen, Pegulen. Di RT mana kau tinggal? di RT 5. RT 5. Betul. Ya, nerak salah. Hah? Nera salah. Ya kan mungkin saja saya lupa. Saya kan orang baru. Ya di rumah siapa? Dekat bengkel Selamat, Oh, rumah siapa itu? rumah tukang sepatu. Hafal sekali. Tukang sepatu siapa namanya? Mas Narko. Sunarko. Salah. Ternyata kau bohong. Sejak saat ini, saya akan memanggilmu pembohong. Rumah itu adalah rumah saya. Di muka rumah itu pun berdiri rumah Simbo ini. Kau bohong kan? Saya tak bohong, Mbak. Bukankah di antara rumah Mbak dan bengkel ada sebuah rumah petak yang agak bagus kan? Kau cerdas sekali. Tapi tolol. Rumah itu pun rumah Pak Joko, bukan rumah Mas Sunarko. Ya barangkali namanya Joko Sunarko. Pembohong. Tampangmu saja sudah mirip bajingan. Pintar kau mengoceh ya. Saya muak. Sekarang mau bayar atau tidak? Saya mau bayar, Mbak. Bayarlah. Iya, tapi uang saya ketinggalan. Bohong. Sungguh, Mbak. Bohong. Kau tadi sudah bohong. Sebab itu pun kau pasti pembohong. Percayalah, Mbak. Kalau saya berbohong, Bohong. Bohong kau. Saya percaya kau adalah manusia, bukan binatang. Saya benci akan apa yang berbau ketidakjujuran. Tiba-tiba, dia juragan batik bersama pembantu yang memayunginya muncul dan ia tertarik untuk melihat kejadian itu. Ada apa toh, Dek? Kok ribut-ribut? Enten apa toh, Mbak? Niki lho, Mbak. Makan nih ra gelem bayar. Oh, siapa, Dek? Iki si pemuda iki. Boleh gimana ceritanya makan kok nggak bayar? Ini lho, Mbak. Awale iki ameh menipu, pura-pura meh ngambil uangnya. Sik katane ketinggalan. Tapi ketok iki dhek ngapusi. Nah, makane kuwi nak dhewe iki sepakat nek dia iki meninggalkan celananya, nggo ganti uang. Nek ra yo nggo jaminan nek cendek iki duwe uang. Lah berapa toh, Dek, habisnya? Pinten, Mbak? 80 rupiah, Mbak. Oh, dikit. Udah, jangan ribut-ribut lagi, Dek. Kasihan. Niki, Mbak, uangnya. Aduh, gini Mbak Yu. Mbak Yu ngomong mesake rodeke. Terus dorong rasa kasihan Mbak Yu nggo bayar. Ora Mbak Yu, aku ki yo ora tersinggung. Aku ki yo nek ming 80 iki mek sithik. Aku yo isih iso ngekek iki, Mbak. Tapi uduk kuwi persoalan iki. Nek Mbak Yu mesake rodeke, ki padha wae Mbak Yu ki ngewangi nglairke seorang bandit, Mbak, ning tanah kene iki. Tanpa memberi reaksi apa-apa, dia dan pembantunya pun pergi melanjutkan perjalanannya. Walah, sombong tenan yo dia ki. Ya Allah. Sudah. Bisa bayar tidak? Kalau tidak, lepaskan saja celanamu. Baiklah. Saya percaya bahwa kau bukan anjing. Kau pasti memiliki rasa malu. Baik. Sekarang, bajumu saja yang kau tinggalkan. Iya, baju aja. Ayo cepet copot. Tuli ya kamu. Cepat copot. Copot. Copotlah, budak. Saya tidak berkaos, Mbak. Tak peduli. Malu? Malu ya, ha? Tak berkaus malu tapi berani menipu. Laknat kau ini. Penipu bagi dirimu sendiri.
Lepaskan! Oke, oke. Saya akan melepaskan. Tapi bukan baju, melainkan sepatu. Gimana? Apa? Sepatu kan sih jebol kuwi. Ya Allah, ngelucon apa meneh iki? Tiba-tiba terdengar gemuruh suara truk yang dikendarai oleh Sinta. Ia mendekat dan berhenti tidak jauh dari tempat itu. Nah, akhirnya teko. Wes, ben dhek wae sik mbereske kabeh. Ben engko reti nek lengane wis dikilir. Minggir. Ada apa ini? Iki lho, mangan ki ra gelem bayar. Si kecil ini. Iya, si kecil ini. Sudah kenyang, hah? Lihat. Terlalu pagi. Matahari masih terlalu rendah untuk dikhianati. Lalu akan kita apakan dia? Dia harus meninggalkan bajunya. Begitu semestinya. Lebih baik makan baju daripada makan tidak bayar, bukan? Tapi dia menolak melepaskan bajunya. Itu tidak adil. Ia bisa menolak untuk telanjang badan, tapi ia makan tanpa bayar seenaknya. Itu tidak adil. Ya, anak pemuda. Kau pemuda Indonesia, bukan? Tidak. Jangan mengangguk. Kalau kau mengiyakan pertanyaan saya, kau sama dengan mengatakan bahwa pemuda Indonesia itu dibolehkan makan di warung tanpa bayar. Tidak. Tanah ini akan menangis mendengar cerita itu. Kau mau aku antar ke asrama polisi? Suka? Tidak kan? Nah, copot bajumu sekarang. Saya malu, Mbak. Jangan malu-malu, copot sekarang. Pemuda meninggalkan bajunya pada Rani. Orang-orang pergi dan masuk ke dalam pabrik, kecuali Sinta yang pergi ke arah dari mana ia muncul tadi. Beres sudah, orang-orang sudah mulai bekerja. Di halaman ada Simbo dan si pemuda. Gemuruh mesin kembali nyata. Lewat seorang dia menjajahkan jenang gendul yang sangat nyaring suaranya. Mbok, mula-mula Ki maksud saya tidak akan menipu, Mbok. Tapi sudah 2 hari ini saya hanya minum air mentah saja. Saya tidak makan apa-apa, Mbok. Seminggu yang lalu saya masih di Klaten, bekerja di sebuah bengkel. Tapi aku tidak cukup dapat makan di sana, Mbok. Sebab itulah aku mencari pekerjaan di sini. Asalku sendiri dari desa yang wilayahnya di Gunung Kidul, Wonogiri. Sebab itu aku mengembara sampai sini, Mbok. Tapi jarak selatan sampai ke pesisir utara ini tidak juga memberikan aku apa-apa, Mbok. Sudah 7 hari ini saya di sini, Mbok, dan 2 hari ini saya sudah lapar. Tidak, Mbok, saya tak bermaksud untuk bernipu, Mbok. Sekalipun tidak, Mbok. Tuhan, kutuklah aku. Rani, Ada apa, Mbok? baju yang tadi mana toh, Nduk? Loh, dia bawa uang apa, Mbok? Enggak, baju itu akan aku bawa ke pasar. Mau tak jual? Aja, Mbok. Nanti nggak direbut lagi oleh anak itu. Ora, Nduk. Wes, kemarikan saja. Ya udah, Mbok. Niki. Mbok, sebelum saya memesan nasi pesel tadi, Mbok, saya sudah berjanji pada diri saya sendiri. Tidak, saya harus membayarnya. Demi Allah, Mbok, hukumlah saya, Mbok. Ibu saya selalu mengajarkan kejujuran. Wes, Le, ini bajumu. Mboten, Bu, mboten. Bukan maksud saya untuk minta dikasihani, Mbok. Tapi saya hanya ingin menceritakan. Dan saya hanya ingin mengatakan, Bu, bahwa hati saya bersih. Terhadap baju itu, saya sudah rela. Saya sudah rela bahwa barang itu patut saya berikan pada Simbo sebagai ganti makanan yang telah saya makan, Bu. Wes, Le, iki tomponen. Mboten, Bu. Mboten.
tomponan to le. Mboten, Mbok. Tomponan le, ora apa-apa. Si Mbok percaya? Iya, saya percaya. Sebab itu, kau harus mau menerima bajumu iki le. Tapi baju ini bukan milik saya lagi, Mbok. Saya nggak bisa. Ibu saya bilang, saya tidak boleh memiliki barang kepunyaan orang lain, Mbok. Tidak, Mbok. Tidak. Ada air mata di mata si Mbok. Tidak le. Saya tak tahan melihat orang menangis, Mbok. Meskipun ibu saya senantiasa menangis setiap malam, Mbok. Si Mbok kasihan pada saya lalu menangis, bukan? Tidak le. Saya ke cuma ingat pada anak saya. Si Mbok punya anak? Ya, satu-satunya anak saya ki le. Di mana dia sekarang, Mbok? Di Kendal, di penjara. Hah? Kok bisa, Mbok? Iya. Aku ki ya ora nyangka ya le. Anakku kuwi dadi maling. Padahal aku ki cukup le ngenehi maem. Tapi opo yo karena pergaulane opo yo aku sing salah didik le. Matamu bening ya le. Aku yakin tenan kowe iki ora kaya anakku. Wes cepet le, cepet. Iki tomponan gek ndang lunga le. Baiklah, Mbok. Terima kasih ya, Mbok. Begitu ia lenyap, muncul penjaga malam yang tampak baru selesai mandi. Ia tampak kedinginan. Aduh merek. Mbok. Minta pecelnya siji ya, Mbok. Sek pedes. Jarene tadi ada pemuda yang mau nipu ya? Iya le tadi. Gimana tampangnya? Ganteng banget le. Ganteng ya? Pakai baju lurik gak? Hah? Iyo, nek ra kleru. Alah, bajingan dia. Ancok. Tapi dia tak jadi menipu kan? Kemana dia sekarang? Jangkrik aja itu. Asu. Astagfirullah. Ono apa to le? Ono apa lo? Loh, pasti dia. Kemarin malam dia juga menipu di sebuah warung pasar Kauman. Hah? Apa iya le? Mosok lo? Mosok? Ya Allah le. Kapusan meneh. Jan, tobat tenan. Langit di atas mulai kotor oleh nafas manusia, dan lalu lintas pun mulai lebih ramai. Seorang anak laki-laki menjajakan es lilin lewat. Tanda hari sudah siang. Suaranya nyaring, menyembul di sela-sela.